kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Ecotourism and Sustainable Tourism di Taman Nasional Wakatobi. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester yang dibimbing oleh Ibu Heni. Di sini kami akan membahas Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi adalah salah satu taman nasional di Indonesia. Letaknya di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Perjalanan panjang Wakatobi untuk menjadi Taman Nasional Wakatobi sendiri dimulai pada tahun 1989. Saat itu, Wakatobi masih menjadi kawasan konservasi laut melalui survei yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan dan Konservasi Alam yang berkolaborasi dengan WWF. Hasil survei menunjukkan bahwa Wakatobi memiliki sumber daya laut yang melimpah, termasuk berbagai macam jenis terumbu karang, ikan, dan keberagaman habitat yang menghasilkan panorama laut yang memukau. Taman Nasional Wakatobi akhirnya berganti nama menjadi Taman Nasional Wakatobi lewat keputusan Menteri Kehutanan di bulan Juli 1996 dan diresmikan lewat keputusan Menteri Kehutanan nomor 7651 KPTE 11 2002 tanggal 9 Agustus 2002 yang juga menjelaskan bahwa luas wilayah Taman Nasional Wakatobi sebesar 1.390.000 hektar. Taman Nasional Wakatobi terdiri dari 25 gugusan terumbu karang sepanjang 600 km. Wakatobi merupakan akronim dari nama 4 pulau besar, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Perairan lautnya beragam, mulai dari yang datar, melandai ke arah laut, dan bertubir curam. Kedalaman airnya bervariasi dengan bagian terdalam 1044 meter. Permukaan laut ini berpasir dan berkarang. Surga bawah laut, rumah untuk terumbu karang dan ikan. Taman Nasional Wakatobi dikenal karena menjadi salah satu kawasan dengan jumlah terumbu karang dan spesies ikan terbanyak di dunia. Taman Nasional yang terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara ini hanya kalah dari The Great Barrier Reef yang terletak di Queensland, Australia. Tak hanya menjadi rumah yang nyaman bagi terumbu karang dan berbagai macam ikan yang hidup berkesinambungan di bawah laut, Taman Nasional Wakatobi yang menawarkan 50 tempat diving yang sangat mudah diakses dari pulau-pulau besar yang ada, bukan hanya menyenangkan bagi para wisatawan. Banyaknya akses diving ini juga menjadi tempat bermain bagi berbagai macam-macam spesies penyu, lumba-lumba hingga paus. Konon, Taman Nasional Wakatobi memiliki lebih dari 942 spesies ikan dan 750 dari 850 koleksi terumbu karang yang ada di dunia. Keindahan Taman Nasional Wakatobi yang beragam juga ditunjukkan dengan penduduk lokal yang terdiri dari 3 suku, yaitu suku Buton, Bujo, dan Bugis. Wakatobi sendiri terdiri dari 143 pulau besar, namun hanya 7 pulau yang berpenghuni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Taman Nasional Wakatobi ada beberapa jenis burung laut seperti angsa batu coklat, cerek Melayu, dan raja udang Eurasia. Taman Nasional Wakatobi berbatasan dengan Laut Banda di utara dan timur. Di bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores, sedangkan bagian baratnya berbatasan dengan Pulau Buton. Taman Nasional Wakatobi memiliki geografi yang berada di anatar segitiga koral. Di dalam kawasannya terdapat beragam jenis koral, ikan moluska, dan spesies tanaman laut terbesar di dunia. 4 pulau terbesar yang masuk dalam wilayah adalah Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kadelupia, Pulau Tomia,
dan Pulau Binongko. Selain itu, ada 39 pulau kecil dan beberapa pulau karang berukuran besar. Keempat pulau terbesar dikelilingi oleh terumbu karang dan pulau karang besar. Taman Nasional Wakatobi juga dikelilingi oleh selat-selat. Keberadaan selat menjadi jalan masuk bagi penyu dan paus. Taman Nasional Wakatobi juga dihuni oleh penduduk lokal dengan jumlah lebih dari 100.000 jiwa. Taman Nasional Wakatobi Terumbu Karang memiliki kondisi terumbu karang di Taman Nasional Wakatobi masih normal. Kelimpahan dan biomasa ikan selalu meningkat, sedangkan ikan ekonomis penting cenderung menurun. Terumbu karang dimasukkan dalam zona bentik. Terumbu karang di Taman Nasional Wakatobi dibedakan menjadi karang keras dan karang lunak. Di taman ini terdapat panorama keindahan alam bawah lautnya yang memiliki 25 gugusan terumbu karang. Gugusan terumbu karang dapat dijumpai sekitar 112 jenis dari 13 famili yang terletak pada 25 titik sepanjang 600 km garis pantai. Adapun jenis karang di antaranya yaitu Acropora formosa, Hyacinthus phasamora, Profunda salva, Favona cactus, Leptoceris yabei, Fungia molecensis, Lobophilia robusta, Maruling ampliata, Clytigra versifora, Euphilia glabrescens, Tubartafons, Citrophora piscitilla, Sarcophyton, Heliophorum, dan Sinularia spp. Taman Nasional Wakatobia memiliki ikan. Di samping keindahan yang disajikan oleh beraneka ragam terumbu karang, taman tersebut juga memiliki ragam spesies ikan. Kekayaan jenis ikan yang dimiliki Taman Nasional ini sebanyak 93 jenis ikan konsumsi perdagangan dan ikan hias, di antaranya Argus bintik, Takhasan, Pogo-pogo, ikan Napoleon, ikan merah, baronang, Amphiprion, Melanopus, Chaetodon speculum, Kelmus rostatus, Heniochus acuminatus, kelala, dan Caesio caerularea. Adapun tujuan penetapan Taman Nasional Wakatobi yaitu 1. Terjaminnya sistem penyangga kehidupan untuk pelestarian keanekaragaman hayati. 2.
terwujudnya pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Ketiga, menjamin tersedianya sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Baiklah, untuk analisis SWOT Taman Nasional Wakatobi, untuk strength dan opportunity-nya, membuat kegiatan yang menarik dan berbasis konservasi untuk wisatawan yang dikelola oleh masyarakat, mulai dari panduan hingga kegiatan implementasi. Dan untuk strategi ST atau strength dan threat-nya, meningkatkan kesadaran perlindungan lingkungan melalui pemasangan papan tanda dan layanan penyuluhan untuk melindungi degradasi sumber daya alam. Untuk weakness, meningkatkan kesadaran lingkungan dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya lingkungan kepada masyarakat dan wisatawan. Dan untuk strategi dari weakness threat-nya, memberikan informasi kepada masyarakat dan pengunjung tentang dampak kerusakan lingkungan dan bagaimana lindungi lingkungan agar tetap berkelanjutan. Dalam analisis ekowisata Taman Nasional Wakatobi, untuk produk wisata dan jasa, jenis ekowisata dominan yaitu berbasis sumber daya alam. Atraksi wisata yang terdapat pada Taman Nasional Wakatobi adalah terumbu karang dan pemandangan dalam laut yang indah. Untuk aktivitas wisatanya bisa dipakai untuk menyelam, snorkeling, hingga berenang untuk melihat gugusan terumbu karang dan hewan laut yang indah. Akomodasi yang di Taman Nasional Wakatobi yaitu penginapan, restoran dan warung makan, pusat informasi, tiket dan kamar mandi, transportasi, penyewaan mobil atau motor. Aksesibilitas dapat dijangkau melalui darat. Manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar yaitu sebagai tempat penginapan, pembukaan restoran dan warung makan, pusat informasi, transportasi dan penyewaan motor atau mobil. Untuk edukasinya, pembelajaran gugusan terumbu karang dan ragam spesies ikan. Kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan penetapan Taman Nasional Wakatobi, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Keistimewaan di Taman Nasional Wakatobi terdapat juga beberapa jenis burung laut seperti angsa batu coklat atau Sula leucogaster plotus, cerek Melayu, Charadrius peroni, dan raja udang Erasia, Alcedo attis. Terdapat juga 3 jenis penyu yang sering mendarati pulau-pulau yang ada di Taman Nasional, yaitu penyu sisik, Eretmochelis imbricata, penyu tempayan, kareta-kareta, dan penyu lekang, atau disebut dengan Lepidocelis divacea. Satwa lainnya, bagi para wisatawan yang menyukai keindahan alam bawah laut, dapat melakukan beberapa kegiatan di Taman Nasional Wakatobi, seperti menyelam, selam permukaan, atau snorkeling, dan berenang untuk melihat gugusan terumbu karang yang indah dan berbagai hewan bawah laut, dan juga menyaksikan berbagai kebudayaan masyarakat setempat. Pulau Hoga atau Resort Kaledupa, Pulau Binongko atau Resort Binongko, dan Resort Tamiya merupakan lokasi yang menarik dikunjungi terutama untuk kegiatan menyelam, selam permukaan atau snorkeling, wisata bahari, berenang, berkemah, dan wisata budaya. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang Taman Nasional Wakatobi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe,
comment, and like. Terima kasih.